Selamat sore, perkenalkan nama saya Gondaus Putra Satu Tempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan saya, yaitu yang membahas tentang praktikum acara kedua geoteknologi lingkungan tentang pemodelan laju erosi dengan menggunakan metode Useler. Kali ini peta yang kami gunakan menggunakan peta daerah Subdas Mesuji dengan dua jenis tipe peta. Yang pertama ada peta stasiun hujan dan juga jenis peta tanah. Kemudian kami menggunakan peta yang bersumber dari Laboratorium Geoteknologi Lingkungan tahun 2023. Erosi memiliki dua faktor, yaitu faktor pemicu erosi berupa air, di mana air dapat mengikis lapisan permukaan tanah yang dilewatinya, terutama pada tanah yang bergersang atau gundul. Kemudian faktor pemicu kedua berupa angin, di mana angin dapat memindahkan partikel tanah, ditambah lagi jika angin tersebut berkekuatan besar. Faktor berikutnya merupakan faktor pengontrol erosi berupa topografi, di mana topografi dengan lereng yang curam memiliki potensi erosi yang tinggi dibandingkan dengan topografi yang lebih landai. Dari hasil perhitungan erosivitas hujan pada tahun 2004 sampai 2013, pada stasiun 1 memperoleh hasil total sebesar 67,386 dengan rata-rata 6,7386. Kemudian satu stasiun hujan 2 memiliki rata-rata 52,7803, dilanjutkan dengan stasiun 3 dengan hasil 115,173 dengan rata-rata 1,5173. Dan kemudian ada stasiun 4 yaitu dengan hasil 32,5628. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan erodibilitas tanah, yaitu tanah yang pertama yaitu litik Ustohen dengan hasil 0,366. Yang kedua ada litik Utopeps yang dengan hasil sama yaitu 0,366. Kemudian yang ketiga ada osik Eutropep dengan nilai 0,575. Dan yang keempat ada tipik Bluestat dengan nilai 2,003. Erosivitas tanah dan erodibilitas tanah keduanya merupakan faktor penyebab erosi dan nilainya juga berbanding lurus dengan laju erosi. Manfaat perhitungan erosivitas tanah dan juga erodibilitas adalah untuk merencanakan atau sebuah perencanaan karena dapat digunakan dasar untuk pemilihan penggunaan lahan dan tindakan konservasi. Kemudian pengaruh erosivitas terhadap erosi yaitu berupa tenaga pendorong yang menyebabkan terkelupasnya dan tersangkutnya partikel-partikel tanah ke tempat yang lebih rendah, di mana erosivitas yang tinggi maka kemungkinan terjadinya erosi juga ikut tinggi. Erodibilitas tanah terdapat beberapa faktor, yaitu salah satunya adalah MABC. M sendiri merupakan jenis tanah yang mempengaruhi erodibilitas, di mana jenis tanah lempeng lebih susah akan terjadinya erosi. Dan pada kegiatan lapangan yang telah dilakukan di minggu lalu didapatkan hasil tekstur tanah yaitu lembut geluh pasir yang memiliki nilai M yaitu 6241, di mana nilai tersebut termasuk tinggi, dan jika memiliki nilai tinggi maka lokasi tersebut lebih mudah tererosi. Kemudian selanjutnya adalah faktor A. Faktor A merupakan kandungan bahan organik, dan pada acara lapangan kemarin mendapatkan hasil 3,448, di mana bahan organik ini bisa dibilang sebagai perisai untuk menghambat laju erosi. Kemudian yang kedua ada faktor B, merupakan harkat struktur tanah, di mana berupa yang didapatkan berupa granuler kasar, di mana jika granuler kasar merupakan struktur yang lebih susah tererosi dibandingkan dengan granuler halus. Faktor yang terakhir merupakan faktor C, yaitu harkat permeabilitas tanah, merupakan kemampuan tanah untuk meloloskan suatu aliran. Faktor C ini termasuk ke dalam golongan lambat karena memiliki nilai 5. Semakin tinggi maka semakin lambat dan semakin sulit atau susah untuk tererosi. Upaya konservasi yang bisa dilakukan yaitu dengan cara vegetatif dan mekanis. Cara vegetatif yaitu upaya konservasi dengan memanfaatkan tanaman. Beberapa cara yang dapat diterapkan dengan reboisasi dan pemilihan tanaman yang memiliki akar tunggang. Kemudian untuk cara mekanis bisa dapat dengan membuat saluran drainase di permukaan tanah sehingga air yang turun akan lebih terkontrol arah alirannya. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Selamat sore.